tentu kita bertanya-tanya, Talaut itu daerah mana ya? Kita selalu ingat sebenarnya. Kalau saya pribadi itu ingat di jinglenya Indomie itu. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Talaut. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut. Di sini ada ada salah satu tradisi kebudayaannya, itu manee. Kalau ke Filipina bisa ya, malah lebih dekat mereka sangat dekat ya. Itu malah lebih jauh ke daratan ke bagian Indonesia atau lebih jauh itu. Kalau ke Miangas, dari Miangas ke daratan Filipina itu dekat sekali. Nah, kalau di sini untuk dingin berapa derajat tidak ada, Mas. Selamat jumpa dengan Bawaslu Kabupaten Ponorogo di agenda Bincang Bersama Bawaslu. Bersama saya Juwaini, Koordif Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Di kesempatan ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Mas Tevi Cewawointana. Ya. Dari mana dia? Dia yaitu dari Kabupaten Talaut. Ya. Tentu kita bertanya-tanya, Talaut itu daerah mana ya? Kita selalu ingat sebenarnya. Kalau saya pribadi itu ingat di jinglenya Indomie itu. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Talaut. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut. Nah, itu Talaut ya. Talaut itu ternyata wilayah Indonesia yang paling utara. Ya, nanti lebih banyak kita akan berbincang dengan Mas Tevi. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Talaut. Ya, ini juga divisi pengawasan ya di sana. Kita akan berbincang lebih banyak mengenai kinerja Bawaslu Talaut. Ini pulau di tengah-tengah Samudra Pasifik ya, perbatasan lebih dekat dengan Filipina. Juga mungkin tradisi mereka, kemudian budayanya, kemudian bagaimana keberadaan Talaut sendiri di tengah kancah demokrasi Indonesia. Langsung saja kita berbincang dengan Mas Tevi. Selamat jumpa Mas Tevi. Selamat jumpa Mas Tevi. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik, Mas, baik. Ya, ini apa yang agenda yang dikerjakan di Bawaslu Talaut, boleh diceritakan, Mas? Ya, agenda saat ini ya, kalau kami Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut saat ini sudah pasti sedang mengerjakan mengupdate, berkomunikasi terus dengan teman-teman KPU untuk daftar pemilih berkelanjutan ya. Baru-baru juga kami sudah melaporkan ke provinsi dan mengikuti rakor oleh KPU. Selain itu kami walaupun masih punya keterbatasan, tetapi kami sedang berusaha untuk program menggencarkan Bawaslu itu lewat media sosial sedang kami laksanakan ya, baik itu di website ya dan akun-akun media sosial yang lain, YouTube juga, Facebook. Dan memang di satu sisi karena kendalanya jaringan internet di perbatasan itu juga menjadi sebuah PR ya dari kami Bawaslu. Namun tidak berpasrah, kami selalu berinovasi untuk melakukan program-program itu. Selain itu yang pasti kami laksanakan yaitu kami selalu membuka ruang untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut pada umumnya, apalagi di sini kalau kita tahu bersama masyarakat adat ya, sehingga kami sedang selalu buka komunikasi, buka bincang-bincang juga bersama tokoh-tokoh adat dan juga tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya, kalau sana itu apa Mas, suku atau apa jenisnya? Suku apa yang di Talaut namanya? Ya, kalau kami ya di sini kan
untuk Manado pada Sulawesi Utara pada umumnya itu ada beberapa suku, salah satunya Sanger dan Talaut. Kalau Talaut itu ya di Talaut itu disebut suku Talaut, tetapi di Talaut ini sebenarnya miniatur Indonesianya. Ya, di sini bukan hanya suku Talaut, dari Jawa banyak, dari Makassar banyak juga, dari Medan juga terdapat di sini ya, orang-orang Medan ya, masyarakat Medan yang datang kemari juga banyak dan sudah kawin-mawin malah, dan juga alhamdulillah mereka mencari nafkah di sini dan banyak bersinggungan dengan budaya-budaya di sini dan akur-akur terus ya. Kalau suku asli di sini itu suku Talaut, tetapi sudah banyak yang datang dari luar Talaut, bahkan luar Sulawesi Utara. Ya, kalau Mas Tevi sendiri asli Talaut kan ya? Iya, asli. Mas, saya itu bayangkan itu kan gimana geografisnya itu, lebih dekat Filipina ya dengan Sulawesi Utaranya dengan Manadonya, Mas. Bisa diceritakan transport ke sana itu yang umum apa, Mas? Ya, jadi saya runut pelan-pelan ya, Mas ya. Jadi kalau Mas mau berdatang kemari, mau berkunjung kemari, ya Insya Allah ada waktu ke depan mau berkunjung kemari bersama Bawaslu RI, kami akan jemput. Perjalanannya seperti ini kurang lebih. Dari Manado, ya dari ibu kota Sulawesi Utara, ya itu Manado, kota Manado, ke Talaut itu bisa memakai jalur udara, ya, dan juga laut. Jalur udara bisa Wings Air itu kurang lebih 45 menit. 45 menit ya. 45 menit sampai di Talaut. Itu kalau kita mau tidur gantung ya. Lebih baik jangan tidur di atas pesawat. Itu belum terlelap kita tidur sudah bangun lagi. Gitu. Dekat itu ya berarti. Kalau pakai transportasi laut itu akan memakan waktu semalam. Sorenya jam 4 sore kita dari Manado, pelabuhan Manado, akan sampai pada besok paginya jam 7 atau jam 8, tergantung kencang atau tidaknya lautan. Ya. Kalau lautan makin kencang, makin lama juga kita sampai di Talaut itu. Mas, itu berapa pulau di Talaut itu? Selain Pulau Talaut sendiri ada pulau-pulau yang... Ya, kalau kami di Talaut ini ada 9 pulau yang berpenghuni. Ya, jadi bayangkan ya, kami Bawaslu Talaut itu melakukan supervisi ke kecamatan-kecamatan akan mengunjungi 9 pulau yang berpenghuni. Salah satunya 9 pulau yang berpenghuni itu Pulau Salibabu, Pulau Karakelan itu ibu kotanya Kabupaten Kepulauan Talaut, ya. Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kakorotan, Pulau Nanusa, ya. Pulau Miangas itu perbatasan langsung dengan Miangas. Iya, Miangas. Kalau Miangas populer Mas itu. Filipina. Ya. Dan ada beberapa pulau lainnya yang berpenghuni. Mas, itu kalau sudah ya, kalau pulau-pulau itu namanya asing semua selain Miangas tadi. Tapi kalau ke Filipina memang lebih dekat Mas ya. Tapi ada nggak itu transport dari Talaut ke Miangas? Ke mana itu kalau ke Filipina ya? Ya, kalau ke Filipina bisa ya, malah lebih dekat mereka ke. Juga ada transportnya, juga ada transportnya. Ada itu, ada transportnya. Berapa ya, jam perjalanan? Kalau bisa saya sampaikan ya, kalau resminya mereka harus buat paspor ya atau surat-surat lainnya. Tetapi kalau tidak resminya, banyak juga masyarakat yang sebenarnya dari Talaut ke Miangas itu berpergian tanpa dokumen resmi ya. Begitu juga sebenarnya. Oleh sebab itu lalu program kami di DPT lalu untuk pemilu, kami gencar-gencarnya ya mengupdate di perbatasan Miangas itu. Mas, DPT-nya berapa itu di Talaut itu? Nah, kalau DPT-nya sedikit ya, kalau dibandingkan Jawa ya, itu mungkin hanya sekecamatan. Kalau kami 69.000. 69.000, penduduknya berarti 100.000 ada?
Iya, 100.000 sedikit. Tetapi DPT kami terakhir itu 69.000. Ya, Dan kalau di dan sini itu satu juga masih kecamatan itu. iya ya. Mas, Tetapi itu yang uniknya juga di sini ya. ya. Di sini memiliki satu desa, satu kecamatan. Jadi di satu kecamatan itu hanya satu desa di satu pulau. Ya. Mas, Jadi itu apa sebenarnya lama itu ya Kabupaten Talaut itu ya berdirinya, atau memang karena setelah reformasi ini? Sudah lama kan? Ya, kalau Kabupaten Kepulauan Talaut resmi untuk berpisah dari kabupaten induknya yang lalu kan Sangir Talaut. Ya. Tetapi setelah pemekaran pada tahun 2002, Oh, 2002. Ya 2002 pemekarannya, maka berpisahlah dari Sangir. Jadi sudah kabupaten sendiri, Kabupaten Talaut namanya. Apa kalau sana saya bayangkan itu karena di tengah lautan, samudra gitu ya. Ya. Yang kehidupan masyarakatnya gimana? Itu banyak petaninya atau banyak yang mengandalkan dari laut, Mas? Ya. Kalau mata pencarian dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut pada umumnya sebagai nelayan ya, sebagai nelayan dan keduanya sebagai petani, dan berikutnya wira swasta dan lain-lain ya. Dan sebenarnya kalau mau dilihat pada umumnya kan Sulawesi Utara itu kasar-kasar ya dari ngomongnya. Saya juga beberapa kali berbincang sama teman-teman Jawa ya, mereka mengatakan sebenarnya Sulawesi Utara ini orang-orang Sulawesi Utara ini cara ngomongnya kayak berkelahi ya begitu. Ya. Dan itu terjadi di Talaut ya. Karena di pesisir mungkin selalu mendengar suara deru ombak sehingga gaya bicaranya harus lebih besar dari deru ombak. Dan akhirnya terkesan kasar ya, keras. Tetapi sebenarnya masyarakat Talaut itu lembut, menghargai jiwa menghargainya. Semua tatanan kehidupan mereka itu dilandasi dengan adat istiadat ya. Kalau kita tahu bersama kan semua sesuatu yang dilandasi dengan adat istiadat ya, sopan santun mereka sangat terjaga ya, juga menghargai orang lain juga, yang pendatang juga sangat terjaga. Oleh sebab itu yang dari luar itu tidak bosan atau mereka tidak jenuh di Talaut. Mereka karena sopan santun yang orang Talaut berikan ke pengunjung di Kabupaten Kepulauan Talaut ya. Mas, kalau sana itu apa semacam tradisi atau budayanya atau hiburan-hiburan yang lokal itu apa namanya itu, dan itu menceritakan tentang apa? Di sini ada salah satu tradisi kebudayaan ya, itu manee. Manee. Di Talaut itu kami juga lalu manee. Ya. Kalau mungkin Pak Kordif mau searching, manee itu sudah banyak di YouTube dan di Google ya. Tetapi saya ingin mau sampaikan, manee itu tradisi orang Talaut yang sekarang sudah dijadikan kegiatan per tahun dari Kabupaten pemerintah Talaut, yaitu menangkap ikan dengan memakai janur. Jadi di satu tempat yang tidak bisa nelayan pergi, jadi ada satu tempat yang di situ sudah tidak bisa mencari ikan. Jadi nelayan karena begitu sulitnya tempat atau begitu jauhnya tempat? Bukan, karena di situ tidak bisanya karena di situ akan dibuat upacara manee, upacara adat manee dalam setahun berikutnya, sehingga ikan-ikan di situ dilingkari janur kuning dari bibir pantai, janur kuningnya dilingkari ke lautan. Pada saat air surut, yang anehnya pada saat air surut ikannya tidak lari, sehingga masyarakat akan menangkap ikan dengan memakai tangan di pinggir pantai yang sudah dilingkari janur kuning. Dan itu masih eksis sampai sekarang tradisi itu? Masih eksis. Baru-baru bulan lalu itu
dilaksanakannya Manee di Talaut, dan Bawaslu Talaut juga terundang dalam kegiatan adat itu. Itu Jadi kalau mau menangkap ikan memakai tangan, datang ke Talaut, Mas. apa nama ikannya itu, jenis ikannya itu? Ikan laut ya? Dia ikan laut ya, Oh. namanya saya juga tidak hafal ya, tetapi akan dapat Mas akan melihat ribuan ikan. Itu sampai pernah diukur ikan yang ditangkap di saat itu sampai 2 ton atau 2 ton lebih. Ikan Itu luar biasa itu ya. Saya menjadi pengen detail itu. Itu misalkan kalau sebelum acara dimulai berarti ikan itu masih banyak di situ gitu Pak ya? Iya, ikan itu kan masih berkeliaran kayak pantai pada umumnya. Dan tidak ada yang menangkap sebelum acara itu dimulai gitu. Iya, setelah acara itu selesai pada hari itu, maka Perda untuk tidak memberlakukan tidak ada nelayan yang menangkap ikan di tempat itu dilaksanakan. Jadi setahun berikut baru dilaksanakan upacara Manee. Itu berarti ada wilayah khusus gitu ya Mas ya? Iya, dan itu ada wilayah khusus. Dan itu masyarakat memang juga taat terhadap aturan itu gitu ya? Benar. Jadi masyarakat juga sudah tidak. Itu untuk tradisinya Mas ya. Kalau Tradisi mana? Sana gimana Mas? Pemerintahan sekarang itu kan prioritas kepada pembangunan daerah 3T ya, terluar, terjauh, terpencil gitu. Gimana kalau Talaut sekarang pembangunannya? Iya, pembangunannya kalau saya juga mengikuti ya, itu memang pada dari Talaut dibandingkan pulau kota-kota atau kabupaten yang lain itu masih tidak juga tertinggal, tetapi sementara berbenah kami untuk membangun infrastruktur ya. Dan kalau bupati yang terpilih, beliau sangat gencar membangun pelabuhan-pelabuhan yang di setiap pulau yang berpenghuni, memperbaiki pelabuhan-pelabuhan pulau yang berpenghuni, baik itu pelabuhan feri atau pelabuhan komersil lainnya, agar kantong-kantong produksi, kantong-kantong ekonomi ya, itu bisa terjalin di Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain itu juga pembangunan yang lain, infrastruktur yang lain ya, perkantoran dan perumahan mungkin yang sementara direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Mas, saya bayangkan orang pendatang itu ya, jauh ke Talaut itu, khususnya orang Jawa. Orang Jawa banyak nggak di sana, Mas? Banyak, Mas, banyak ya. Kalau Jawa itu tidak bisa ditanya lagi ya, di mana-mana banyak ya. Tetapi di Talaut juga banyak kalau orang Jawa ya. Itu dulu kalau pernah ngobrol gitu ya, dulu mereka itu awal memilih destinasi sampai ke Talaut itu apa? Mereka memilih profesi kerja apa atau apa gitu kebanyakan? Ya, kalau orang Jawa kebanyakan di sini pada sampai di sini mereka berjualan ya, bisa jualan bakso, ada yang membuka gerai jualan bahan pokok, ada yang membuka gerai dagang lah pokoknya ya. Dagang di sana ya. Macamnya. Salah satu yang saya tahu di sini itu ada produk tahu, yang satu-satunya produk tahu yang memproduksi tahu di Sulawesi Utara itu di Talaut itu orang Jawa ya. Jadi kita mau cari tahu hanya di tempat itu, tidak ada di tempat yang lain. Dan itu orang Jawa mempunyai itu ya, begitu. Berapa perjalanan tuh kalau ke Talaut itu sampai ke Jawa itu, misalnya ke Jakarta itu berapa ganti pesawat? 2 cukup ya? Ke laut ke Manado, dari Manado langsung ke Jakarta. Tetapi saat ini dari beberapa bulan yang lalu itu pesawat sudah tidak ada lagi di Talaut karena pandemi ya. Sehingga memakai kapal laut. Kalau di Talautnya sendiri, di ibu kota kabupatennya sendiri itu berapa itu penduduknya sana itu? DPT-nya. Iya. Untuk di kota Melongguane, di kantor SAMN ini kan di kantor kabupaten ini tempatnya ya? Iya, di kecamatannya itu ada 11.000. Saya bayangkan orang segitu itu kenal semua berarti ya? Enggak? Iya, kenal. Di sini
karena sedikitnya itu praktis kami hampir saling bertatap muka ya, begitu. Ya, karena sama seperti Mas katakan tadi ya, kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa itu jauh ya. Dan itu juga kami akui karena di sini juga apa ya masih jauh juga ya dari jangkauan masyarakat untuk Maksud saya itu kalau memikirkan. kan nggak ada kriminal, nggak ada pencurian, orangnya juga itu aja. Itu mau dibawa ke mana itu kan nggak bisa kan? Iya, iya. Itu Bang, mungkin ini tadi yang diomongkan apa yang belum disampaikan tuh kalau sosialisasi itu selalu berbarengan dengan tradisi gitu ya. Bentuknya macam apa itu tradisi dulu? Bisa flashback ke waktu pileg ya tentunya ya. Iya. Jadi kami karena kami salah satu juga program kami untuk mencanangkan pemilih pelaksanaan pemilihan yang berintegritas ya, maka kami menggandeng tokoh-tokoh adat. Jadi setiap kegiatan kami di sini praktis selalu dilaksanakan dengan adat ya. Contoh itu ada kalau Bawaslu Provinsi datang atau kami datang itu akan dijemput dengan adat, dan pembukaannya selain berdoa secara agama itu akan disampaikan oleh tokoh-tokoh adat untuk pembukaan dalam bahasa daerah Talaut. Jadi ada bahasa daerah Talaut yang akan mendahului, setelah itu doa secara agama baik Kristen maupun Muslim. Tetapi yang jadi sakral malah petua adat yang menyampaikan dalam bahasa daerah ini, sehingga masyarakat Talaut juga selalu antusias ya. Mereka di saat kalau ada kegiatan di kecamatan yang kami laksanakan itu melibatkan tokoh-tokoh adat, itu akan selalu antusias masyarakat untuk mengikuti. Iya. Bang, kalau sana produk-produk itu ya kebanyakan sudah dari Indonesia ya, tidak dari luar ya, karena Filipina juga. Pernah ke Filipina belum Bang? Hanya sampai di tepiannya, tidak menginjakan kakinya. Tapi kan nggak ketat juga ya, masuknya ketat itu pemeriksaan gitu ya, orang-orang yang tanpa dokumen tuh kelihatannya mudah nggak masuk ke Filipina. Ke pulau mana sih yang paling dekat dengan Talaut itu, yang Filipinanya? Saya kurang tahu pasti ya, tetapi nama tempatnya saya kurang tahu pasti. Tetapi untuk dekatnya, sangat dekat ya, itu malah lebih jauh ke daratan ke bagian Indonesia, atau lebih jauh itu. Kalau ke Miangas, dari Miangas ke daratan Filipina itu dekat sekali. Saking dekatnya, kalau kita berdiri di Pulau Miangas, kita akan melihat benar jelas daratan dari pulau yang berada di Filipina. Kalau untuk keluar masuknya itu yang pasti sebenarnya sudah ada penjagaan ketat dari TNI dan Polri ya di Miangas. Tetapi hanya berkembang ya, sudah jadi rahasia umum juga. Ada juga beberapa nelayan yang sudah terbiasa dengan mereka pergi mencari ikan, sudah melewati perbatasan dari Indonesia ke Miangas. Ya, ya. Kalau di sini produk-produk dari luar, dari Miangas itu hanya minuman keras, Mas. Anak sekarang cuaca ekstrim nggak? Apa sekarang cuaca musimnya ini? Musim angin nggak? Minggu lalu ekstrim. Bukan minggu lalu, beberapa hari lalu ekstrim. Tetapi ini dari kemarin sampai hari ini sudah tidak. Ekstrimnya itu bisa berubah-berubah dan tidak menentu. Kami tidak mengatakan besok itu kencang atau gelombang tinggi, bisa berubah. Tidak ada yang menentu ya. Ekstrimnya kalau dingin dingin sampai berapa derajat kalau dingin itu? Nah, kalau di sini untuk dingin berapa derajat tidak ada, Mas. Di sini hanya panas dan panas sekali. Itu Mas Tevi ya. Siap. Kita ini ya sangat menambah khasanah khususnya bagi saya dan harapan kita kepada pemirsa bincang kita bisa memberi wawasan kita bagaimana kondisi pulau yang terluar, yang terjauh, ya, yang terpencil juga,
mengenai pelaksanaan demokrasinya juga ternyata cukup demokratis dan luar biasa semangatnya para penyelenggara. Terima kasih Mas Tevi. Siap, Ya, siap. nanti Terima kita kasih sama-sama. bisa komunikasi lewat WA. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.